Lanjutkan dengan narasi-narasi yang mereka bilang, wah itu politik identitas, berjubah putih dan seterusnya, ya identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen, itu nanti jadi kehilangan arah. Kalau kita terjebak dalam relativisasi moralitas dan etika, nanti kita bisa tidak konsisten dan ya terjebak dalam hal-hal yang hari ini benar, besok bisa jadi salah, tidak mengapa selama menguntungkan buat kita. So, mohon tanggapannya, ya. Pak Anies ya. Saya pakai pengalaman saja, Pak Ketum. Ketika pemilu Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. 1, dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi di mana begitu banyak orang mengatakan, ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara sebangsa setanah air, jika Pak Anies dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, itu jawabannya juga sama. Bulat, penuh retorika dan tidak nyambung. Walaupun begitu, sang penanya juga kurang tepat, hanya nyenggol-nyenggol kepada esensi daripada pertanyaan, tapi tidak tepat kepada isi daripada pertanyaan. Sebenarnya kalau Pak Anies dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini contohnya, Pak Anies Baswedan ketika proses pemenangan Pilgub DKI Jakarta di 2017, apakah Anda mendiamkan pendukung Anda yang menggunakan agama sebagai politik, dalam artian mempolitisasi agama, menggunakan ayat-ayat yang ditafsirkan sendiri untuk menghajar lawan politik? Sebenarnya itu yang ditanyakan, bukan hanya mepet-mepet kepada politik identitas, bukan hanya mepet-mepet kepada label-label politisasi agama yang melekat kepada Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies menjabat sebagai gubernur. Bukan itu esensinya, tapi lebih tepat adalah potret kemenangan Pak Anies Baswedan menuju DKI 1. Prosesnya, perjuangannya, pertarungannya, apakah pertarungan-pertarungan tersebut fair, apakah pertarungan-pertarungan tersebut pertarungan yang murni, atau menggunakan identitas yang ada untuk menghajar lawan politik. Dalam hal itu keuntungannya lawan politiknya minoritas, sehingga dicarikan ayat-ayat yang bisa menggulingkan lawan politik. Nah, di situ yang kekurangan daripada demokrasi kita. Nah, dalam hal itu Pak Anies juga mendiamkan. Coba kita lihat ya, nostalgia di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Bagaimana demo berjilid-jilid, bagaimana kampanye yang sangat brutal dalam rangka satu tujuan, yaitu menggulingkan Basuki Cahayapurnama. Inilah potret kerusakan beragama. Potret kerusakan kita sebagai bangsa yang satu, bangsa yang saling berdaulat, dan bangsa yang saling menghormati perbedaan, termasuk perbedaan agama. Hal ini sangat kotor tentunya, ya. Pak Basuki Cahayapurnama sebagai minoritas, itu ya tidak bisa apa-apa, karena lawannya mayoritas, padahal bukan mewakili Islam. Jika itu mewakili Islam, tidak seperti itu. Dia mewakili Islam garis keras, mewakili Islam garis kelompok radikal, yang mengakibatkan potret keburukan pada demokrasi hingga sampai sekarang. Ya, kembali kepada esensi pertanyaan.
Ya walaupun berulang-ulang pertanyaan itu ditanyakan kepada Pak Anies Baswedan, tetap saja tidak akan mengarah kepada esensi daripada pertanyaan itu. Ini yang perlu diketahui oleh publik, bahwasanya rekam jejak dalam proses kenaikan Pak Anies ke PKI 1 itu diwarnai dengan pertarungan yang sangat luar biasa, ngeri sedap pokoknya. Tidak bisa membayangkan ada pertarungan politik sehebat itu, polarisasi yang sangat luar biasa, dentuman yang sangat keras. Sebenarnya tidak menyalahkan pilgubnya, tapi menyalahkan bagaimana suatu kemenangan pertarungannya itu dilakukan. Jika dari kelompok Islam pendukung Pak Anies tidak melakukan hal-hal yang kotor, tapi demokrasi tidak tercoreng dan tidak terpolarisasi sampai sekarang. Itu esensinya di situ. Jadi mau gimana pun ya yang salah ya salah ya. Dalam hal ini pendukung Pak Anies masih ngotot saja dengan berbagai retorika untuk menutupi pertarungan Pilgub DKI Jakarta di 2017. Itu esensinya. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.